warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yara Kalista Fatih dengan NIM 877602059, program studi pendidikan guru di sekolah dasar. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pecahan yang biasa dipelajari di kelas 4 SD di semester 1. Sebelum masuk ke materi, kita harus kenalan dulu nih, pecahan itu apa sih? Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Di kegiatan sehari-hari, pecahan ini sering sekali dijumpai di berbagai kegiatan. Salah satu contoh kegiatannya adalah saat ibu memotong sebuah kue menjadi 4 bagian. Lalu kita memakan 2 bagian dari kue tersebut, yang artinya kita sudah memakan 2/4 bagian dari kue tersebut. Pecahan terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk angka dan yang kedua adalah bentuk gambar. Dalam bentuk angka, pecahan akan terbagi menjadi 2, yaitu pembilang di bagian atas dan penyebut di bagian bawah. Materi yang pertama adalah bagaimana cara kita membandingkan pecahan. Di sini terdapat 3 simbol pecahan, yaitu kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Lalu, bagaimana sih cara membandingkan pecahan itu? Kita dapat mengalikannya dengan cara kali silang. 2 dikali 6 memiliki hasil 12. Sedangkan 3 dikali 5 hasilnya 15. Sehingga 2/5 lebih kecil daripada 3/6. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita sudah memiliki angka pecahan 10/13 dan 10/11. Caranya masih sama. Kalikan pembilang dari pecahan pertama dengan penyebut di pecahan kedua. 10 dikali 11 adalah 110. Sedangkan 13 dikali 10 adalah 130. Di antara 110 dan 130, mana angka yang lebih besar? Ya, angka 130 lebih besar daripada 110, sehingga 10/13 lebih kecil daripada 10/11. Yang ketiga, 2/3 dan 6/9. Dengan cara yang sama, pembilang di pecahan pertama dikalikan dengan penyebut dibilang di pecahan yang kedua. 2 dikali 9, 18. Selanjutnya, penyebut dibilang di pecahan pertama dikalikan dengan pembilang di pecahan kedua. 3 dikali 6, 18. Hasilnya sama. Lalu, apa simbol yang kita gunakan? Benar, kita akan menggunakan simbol sama dengan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Di sini saya sudah menyiapkan 3 pecahan yang dapat diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan yang pertama adalah 20/7. Untuk mengubahnya ke bentuk campuran, penyebut tidak boleh berubah. Langkah kedua, kita akan mencari bilangan berapa yang dibagi 7, namun hasilnya tidak lebih dari 20. Kita dapat angka 2 di sini, karena 7 dikali 2 adalah 14. Lalu, langkah ketiga, untuk mencari pembilang 14. Perlu berapa angka untuk 14 mencapai ke angka 20? Betul, jawabannya adalah 6. Sehingga pecahan 20/7 dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk 2 6/7. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini saya memiliki angka 31/5. Penyebut tidak boleh berubah. Bilangan berapa yang dikali 5 namun hasilnya tidak sampai ke 31? Betul, jawabannya adalah 6. 6 dikali 5 adalah 30. Butuh berapa angka lagi agar dia bisa menjadi 31? Ya, angka 1. Soal yang terakhir, 7/2. Penyebut tidak akan berubah. 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7? Betul, 2 dikali 3. Hasilnya 6. Butuh berapa angka lagi untuk mencapai ke angka 7? 1 angka lagi. Sehingga kita dapatkan 7/2 dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan bentuk 3 1/2. Materi ketiga dan terakhir adalah operasi matematika dasar pada pecahan. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagaimana cara cepatnya? Ayo kita belajar. Yang pertama adalah penjumlahan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kali silang pembilang di pecahan pertama dan penyebut di pecahan kedua.
2 dikali 2, 4. Kita lakukan sebaliknya, penyebut di pecahan pertama dan pembilang di pecahan kedua. Karena pecahan yang ini ditambah, maka kita tambahkan 4 ditambah 15, hasilnya 19. Bagaimana dengan penyebutnya? Kita kalikan saja, 3 dikali 2, 6. Maka 2/3 ditambah 5/2 hasilnya adalah 19/6. Yang kedua adalah pengurangan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti penjumlahan, kita kali silang. 6 dikali 10, 60. 3 dikali 2, 6. Karena ini pengurangan, maka 60 dikurang 6 adalah 54. Bagaimana cara mencari penyebutnya? Kita kalikan penyebut dan penyebut. 2 dikali 10, 20. Apakah pecahan ini bisa disederhanakan lagi? Tentu saja bisa. Kita bagi 2. Untuk menyederhanakan pecahan, kita harus mencari angka yang bisa membagi penyebut dan pembilang secara bersamaan. Di sini saya menggunakan angka 2 untuk membagi kedua bilangan tersebut. 54 dibagi 2 hasilnya adalah 27 per 20 dibagi 2 hasilnya 10. Perkalian adalah operasi matematika dasar yang paling sederhana dalam pecahan. Jawabannya sederhana. Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 3 dikali 4, 12. Per 4 dikali 6, 24. Kedua bilangan ini dapat dibagi dengan angka berapa ya? Dapat dibagi menggunakan angka 4. 12 dibagi 4, 3. 24 dibagi 4, hasilnya 6. Yang keempat adalah pembagian. Sama sederhananya dengan perkalian, pembagian dilakukan menggunakan kali silang, di mana pembilang di pecahan pertama dikalikan dengan penyebut di pecahan kedua. 2 dikali 2, 4. Per 4 dikali 4, 16. Apakah pecahan ini bisa disederhanakan lagi? Bisa. Dengan membagi kedua angka ini